الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Larusnya okay? فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa idh qulna lan ing dalem nalikane ngendika dawuh sapa ingsun Allah Subhanahu wa taala lahum marang Bani Israil ba'da khurujihim setelah keluarnya Bani Israil minatihi sangka atih udkhulu hadhil qaryata malbu'a sapa sira kabeh hadhil qaryata ing ikila al-qaryah Baita al-Maqdisi rupane Baitul Maqdis Yerusalem sekarang ya Uruslim au Ariha atau Ariha salah satu kota di Palestina Ariha ya. Fakulu mongko mangan sapa sira kabeh minha sangka hadhi al-qaryah haitsu syi'tum ing dalam sekirane ngersakake sapa sira kabeh karep sapa sira kabeh raghadan hale luas ay wasi'an tegese luas la hijra ora ana keker iku mujud tidak ada larangan iku mujud tidak ada pembatasan iku mujud fihi ing dalem mengkono makanan tadi kulu tadi apa yang kamu makan tidak dibatasi raghadan wadkhulu lan malbu sira kabeh albaba ing pintu ay baba tegese pintune hadhihi alqaryah sujadan hale sujud kabeh ay munhanina tegese inhina kabeh merkungkung kabeh kayak orang rukuk ya.
Wa qulu lan ngucap sapa sira kabeh ngucap mas'alatuna utawi permintaan kita iku hiltatun iku hittah ai anta hutta tegese arep ento menghilangkan panjenengan menurunkan menghilangkan anna sangka kita khotoyana ing pira-pira keluputan-keluputan kita. Naghfir mongko ngapura sapa ingsun Allah. Wa fi qira'atin di dalam qiraat bil ya'i kelawan ya wa ta'i lan ta mabniyan halidin mabniakan lil maf'uli marang maf'ul fihima ing dalam mengkono ya lantak yughfar lakum atau tughfar lakum ya menurut sebuah qiraah kita bacanya apa naghfir lakum hittatun naghfir lakum lakum kedua sira kabeh ngapura khotoyakum ing pira-pira kesalahan-kesalahan sira kabeh wasana zitu lan bakal nambahi sapa ingsun al-muhsinina ing pira-pira wong sing berbuat baik-baik kabeh nambahi oleh berbuat baik bi taati kelawan taat nambahi sawaban ing ganjarane fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum mongko nuli ganti sapa alladzina sapa akeh zalamu ingkang zalim sapa alladzina minhum sangka bani Israil qaulan ing pengucapan ghairal ladzi ing sakliyane ucapan qila kang den ucapaken apa alladzi lahum kedue bani Israil mengganti dengan ucapan yang diajarkan kepada mereka diperintahkan, seharusnya diucapkan, diajarkan kepada mereka. Faqalu mongko padha ngucap sapa mengkono Bani Israil ora kok hittatun tapi ngucape habbatun fi sya'ratin. Habbatun fi sya'ratin ya, masyaallah habbah biji-bijian fi sya'ratin ing dalam sya'rah ing dalam gandum. Fadakhalu mongko padha mlebu sapa Bani Israil yazhafuna hale padha ngesot-ngesot. Disuruh untuk sekedar mlebune menika sopan ya. Dengan cara menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masuknya yazhafuna ala astahihim ing atase biro-biro pantat-pantate mengkono Bani Israil. Fa anzalna mongkon linurunaken sapa ingsun alal ladzina ing atase akeh zalamu ingkang zalim sapa alladzina fihi iku ing dalam mengkon alladzina zalamu wad'u adh-dhahiri utawi meletakkan isim zahir maudhi al-mudmari ing dalam panggonane isim dhamir mubalaghatan krana banget-bangetaken fi taqbihi sya'nihim ing dalam menjelek-jelekkan keadaane Bani Israil. Ya, mestinya fa anzalna alaihim karena menurut bahasa ya bahasa manapun ya kalau sudah disebut maka penyebutan yang kedua kali itu pakai kata ganti. Pakai dhamir ya, pakai kata ganti, tetapi ini tidak pakai kata ganti tetapi juga pakai isim zahir. Menggunakan kalimat fa anzalna 'alal ladzina zalamu. Kenapa kok tetap menggunakan isim zahir tidak menggunakan isim dhamir? Mubalaghatan fi taqbih sya'nihim. Ini ya, karena banget-bangetaken ing dalam jelek-jelekno keadaane Bani Israil. Aku menurunkan rijzan
ing siksa. Adzaban tegese siksa apa itu ta'unan rupane ta'un. Penyakit ta'un pagebluk. Penyakit yang mewabah. Penyakit apa ya, wabah penyakit. Sehari bisa membunuh banyak orang. Namanya juga lagi wabah penyakit. Minas sama'i sangka langit. Bima kanu sebab uli ono sapa Bani Israil iku yafsukuna iku padha fasik sapa Bani Israil. Ai bisa babi fiskihim tegese kelawan sebab fasike Bani Israil. Ai khurujihim tegese keluar Bani Israil anit taati sangka taat. Fahalaka mongko rusak mati minhum sangka Bani Israil fi saatin dalam 1 jam, 1 mangsa, sesaat. Sapa sing mati sabauna sapa orang 70 apane alfan apane ewune 70.000. Au aqallu atau lebih sedikit. Minimal ya kurang sedikit gitu ya. 70.000 atau 70.000 kurang sedikit. Cerita masih tentang Bani Israil ya. Ini ayat ini para ahli tafsir banyak sekali khilaf. Nah itu kita mesti kembali kepada sejarah. Karena ayat ini khitab kepada orang yang mengerti. Ya. Karena khitab dengan orang yang mengerti, maka khitab itu tidak perlu diperpanjang. Khitabnya dipendek-pendekkan karena yang diajak bicara ini adalah orang-orang yang mengerti. Khitab ini khitab kepada Bani Israil, ya, bukan kepada tidak Bani Israil, ini kepada Bani Israil. Jadi yang dikhitab itu tahu persis tentang sejarah mereka. Gitu. Kayak misalnya ada seseorang bicara dengan kita tentang kemerdekaan. Kamu ingat enggak kemerdekaan kalian? Kan tidak perlu panjang lebar karena yang diajak bicara ini apa? Mengerti tentang sejarah kemerdekaan sendiri. Kayak orang berbicara dengan orang sarang gitu ya, atau Gondan tentang gelinding wesi. Kita gelinding wesi kan. Kamu tahu enggak gelinding wesi, ya kan? Ingatlah cerita tentang gelinding wesi gitu misalnya. Itu enggak perlu panjang lebar karena yang diajak bicara ini apa? Orang yang mengerti. Kayak orang tua cerita kepada anaknya, ingat dulu saya pernah melakukan ini untukmu, ya gitu misalnya. Itu tidak perlu panjang lebar karena peristiwa itu dialami. Ini juga begitu. Ini cerita tentang Bani Israil kepada Bani Israil. Allah berbicara kepada Bani Israil, memberi peringatan, mengingatkan kembali kenikmatan-kenikmatannya kepada Bani Israil. Makanya ceritanya ringkas-ringkas. Tapi kemudian menjadi khilaf karena cerita yang ringkas-ringkas ini kemudian dibaca oleh mereka yang kurang mengerti tentang sejarah apa? Bani Israil. Gitu. Atau orang-orang yang mengerti sejarah Bani Israil itu kemudian sudah pada wafat sehingga pembaca berikutnya ini kemudian pembaca berikutnya itu tidak semengerti orang-orang yang hidup pada saat itu. Nah, makanya kemudian terjadi khilaf di antara ulama, sebetulnya ini cerita tentang apa peristiwa ini. Baik ya. Karena cerita tentang Nabi Musa sendiri juga sejarahnya juga banyak diperselisihkan di antara para sejarawan. Nabi Musa itu mati di mana itu enggak ketahuan, kuburannya di mana juga enggak ketahuan. Gitu kan? Kalau ini ditafsiri di sini, peristiwa ini terjadi setelah Atih. Berarti setelah 40 tahun hidup di padang pasir. Kemudian melakukan perjalanan masuk ke Ariha, lalu masuk ke Baitul Maqdis. Siapa yang memimpin ke Ariha kalau begitu? Apakah yang memimpin masuk ke Ariha itu adalah Musa? Berarti kalimat wa idh qulna
udkhulu hadhil qaryah, kalau yang memimpin perjalanan masuk ke Ariha itu adalah Musa, berarti Allah berkata kepada Bani Israel melalui lisannya Nabi Musa alaihissalam, karena yang masuk ke Ariha adalah siapa? Nabi Musa. Kalau begitu sejarahnya Nabi Musa itu tidak mati di Tih, tapi Nabi Musa matinya di mana? Ariha. Karena berarti setelah Tih Nabi Musa masih hidup, buktinya masih memimpin perjalanan masuk ke mana? Ariha, gitu ya. Tapi kalau kemudian maksudnya itu Nabi Musa sudah wafat di Tih, termasuk mati bersama sejumlah orang yang mati selama 40 tahun berada di mana? Di Ati. Berarti yang wa'idh qulna ini Allah berkata kepada Bani Israel tidak melalui lisannya Nabi Musa, tetapi melalui lisannya muridnya Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun. Wa idh qala li fatahu, yang ia bawa ketika ngaji kepada Nabi Khidir alaihi assalam. Berarti orang yang dididik Nabi Musa untuk meneruskan perjuangan. Berarti wa idh qulna ini ceritanya sudah selesai. Ini tidak eranya Nabi tidak eranya Nabi Musa, tapi pasca Nabi Musa gitu. Karena yang membawa ke Ariha adalah siapa? Yusha bin Nun. Makanya siapa yang masuk ini? Karena sejarahnya apakah Nabi Musa itu mati di Tih? Kalau Nabi Musa itu mati di Tih, wafat di Tih, berarti ini sudah cerita tidak lagi Nabi Musa, tetapi cerita pasca Nabi Musa. Tapi kalau yang dimaksud ini adalah, kalau yang dimaksud kalau Musa itu masih hidup setelah At-Tih, maka berarti ini masih cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa masuk ke Ariha tetapi tidak berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Karena yang masuk ke Baitul Maqdis itu bukan Nabi Musa tetapi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihi assalam. Jadi setelah dididik selama 40 tahun di Tih, itu kan masa pendidikan. Karena yang ngawurnya Bani Israel tadi itu dihukum oleh Gusti Allah 40 tahun, karena tidak mungkin, kemarin kita sampaikan, tidak mungkin mental-mental kayak gini disuruh perang memasuki mana? Ariha, memasuki Palestina, itu tidak mungkin, ini harus dididik dulu. Dan pendidikan itu menghabiskan waktu sepanjang 40 tahun di oro-oro apa? Nanti setelah masa pendidikan itu selesai, ada perintah untuk memasuki Ariha. Ada perintah untuk segera berangkat ke Palestina, menjadi kota impian bagi bangsa Israel. Wa idh qulna wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Jadi ada yang mengatakan ini adalah Musa, ada yang mengatakan ini siapa? Yusha bin Nun. Tetapi yang masuk Palestina itu Nabi Musa tidak ikut karena sudah wafat, tidak berhasil. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum. Ya, menurut sejarah-sejarah ya. Nabi Musa yang mengirim, ya, Nabi Musa yang apa? Mengirim. Tetapi tidak dalam rangka untuk menundukkan, tidak. Tetapi dalam rangka mengirim kayak semacam jasus. Apa itu jasus? Mata-mata. Sebelum benar-benar memasuki itu, mengirim mata-mata. Nah, kalau ini sangat memper. Yang ngirim mata-mata itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Dikirim mata-mata. Yang dikirim siapa? Yusha. Yusha lah yang dikirim. Bersama 11 pimpinan lainnya. Ya, karena umatnya Nabi Musa ini terbelah menjadi 12 sibat. Ithna asyara sibton. 12 saudara putra Yakub itu kan jumlahnya 12. Ada Yusuf, ada Bunyamin, ya kan? Lalu membentuk kabilah-kabilah. Nah, yang diutus untuk masuk oleh Musa itu adalah 12 orang. Salah satunya adalah Yusha
dan 11 yang lainnya masuk ke Ariha untuk memata-matai. Makanya karena disuruh mata-matai, maka diperintahkannya yang sopan, jangan memperlihatkan. Karena itulah ketika masuk, ya kan, diperintahnya satu sujadan, yang tunduk, jangan memperlihatkan kesombongan, ya kan. Hitotun, diperintahkan untuk hito, untuk hati-hati, untuk ini ya, dalam satu pemaknaan. Ini cerita tentang Nabi Musa. Nah, setelah masuk di Ariha, melihat bumi yang subur, yang luar biasa, lalu pulang menceritakan tentang kesuburan itu. Mari kita masuk ke sana. Masih kita ke sana. Tetapi masalahnya adalah yang ada di sana ini orang yang kuat sekali, punya kota yang luar biasa kuatnya, punya benteng yang luar biasa. Ada dua orang yang tetap setia mengikuti Nabi Musa. Qala rajulani minalladzina yakhafuna an'amallahu alaihima, ya, dalam ayat yang lain. Dua orang dari 12 Sibtun itu yang mendukung Nabi Musa, sementara yang 10 lainnya itu menakut-nakuti. Ya memang agak subur gimana gitu ya, cerita gitu ya, tapi menakutkan sekali. Itulah yang kemudian ketika diajak perang, mereka ngomongnya apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna apa? Qa'idun. Dah pergi sendiri, kami enggak mau. Itu. Yang kemudian diteruskan oleh siapa? Yusha berhasil memasuki kota itu. Ya. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel, tetap mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Omongnya gak enak karo nabine, ya kan? Tapi tetap mendapatkan bimbingan dari Gusti Allah, dipimpin oleh Yusha, sehingga mampu menundukkan kota Palestina, Baitul Maqdis, dan menjadi bagian dari kerajaan mereka. Diteruskan oleh Nabi Dawud, kemudian puncaknya pada Nabi Sulaiman alaihi assalam, ya. Ini kan kenikmatan yang luar biasa. Ono wong brengkel kaya ngene, ya kan, disuruh untuk hati-hati, tapi lebaynya enggak karu-karuan, ya. Disuruh sujud, disuruh rukuk, ya kan, tapi lebaynya minta ampun. Jalannya tidak hanya rukuk gini ya, tapi ngesot, ya kan? Lebay itu kan namanya apa? Lebay sekali, ya kan. Gimana gitu orang-orang itu enggak jelas, orang Bani Israel ini. Tapi tetap diampuni sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berhasil masuk ke mana? Baitul Maqdis. Ini kan kalau enggak kalau enggak disikapi dengan baik itu kan bisa masalah, ya kan. Makanya kemudian ketika kembali ada riwayat-riwayat tentang musibah yang diterima oleh Bani Israel. Ada yang mengatakan ini ya, sampai 70.000 orang meninggal. Ada riwayat tentang kalau Nabi Musa itu berhasil masuk ke Ariha, kemudian mereka tidak lagi bisa masuk ke Baitul Maqdis, menunggu masa lagi. Karena Nabi Musa kemudian meninggal dunia, dan yang lainnya banyak yang meninggal dunia karena menyalahi aturan yang seharusnya mereka lakukan seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berengkelnya itu loh yang enggak nguati, ya kan. Sudah dididik selama 40 tahun di mana? Atih. Tapi ketika masuk Ariha masih khittatun apa? Naghfir lakum, masih ngomongnya masih enggak jelas ini. Ini orang-orang Bani Israel. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajara fanfajarat minhu 12 'aina. Wa idhistasqa lan ing dalem nalikane istisqa, minta siraman. Wadhkur tegesilan ilingo sapa sira idhistasqa ing dalem nalikane nyuwun siraman sapa Musa, sapa Nabi Musa alaihi salam.
Tolaba tegese nuprih minta sapa Nabi Musa as-suqya ing suqya. Liqaumihi untuk kaum Nabi Musa. Waqat atasulan teman-teman ngelak haus sapa mengkono Bani Israil sapa kaum fitihi ing dalam ora-ora tih. Fakulna mongko ngucap mongko ngendika sapa ingsun Allah idrib bi'asakal hajara. Ya, cerita dalam Al-Qur'an tidak harus berurutan ya. Tadi itu sudah masuk di tih. Ini kembali ke belakang lagi. Ya, ketika masuk ke Ariha itu kan sudah melewati apa? Ora-oroti. Ini sebelum atih, baru awal-awal masuk di atih. Ya, wa idistasqa Musa liqaumi. Tapi kalau tadi wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah pasca tih. Itu pasca apa? Tih. Bahkan menurut banyak riwayat itu pasca wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena menurut riwayat yang masyhur Musa itu wafatnya di Tih, bukan di Ariha. Ya, bukan di Ariha. Berarti siapa yang membawa ke Ariha? Yusha. Bukan siapa? Nabi Musa. Tetapi yang mengutus untuk mengirim mata-mata, menyelidiki kota impian, itu Nabi Musa. Bahkan yang dikirim salah satunya adalah Yusha itu sendiri. Jadi Yusha itu masuk pertama kali ke Ariha, itu atas perintahnya Nabi Musa alaihissalam, tetapi kemudian masuk yang kedua untuk membuka kota Ariha, itu setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ayat ini itu ketika menjadi jasus, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah, ataukah ketika sudah mau membuka. Nah, itu. Masuk yang pertama kali sebagai jasus untuk mata-matai, ataukah masuk yang kedua untuk membebaskan kota apa? Ariha. Nah, disinilah para ahli tafsir kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah masuk yang pertama kali. Kalau pertama kali berarti tidak untuk membuka, tetapi untuk menjadi apa? Mata-mata. Yang mengirim masih Nabi Musa. Ada yang mengatakan itu tidak untuk memata-matai, tapi memang benar-benar masuk untuk membebaskan kota Ariha. Dan siapa yang membebaskan itu juga khilaf kan, ya, para mufassir itu ada yang mengatakan itu Yusha itu, atau ada yang mengatakan siapa? Nabi Musa. Kalau Nabi Musa berarti Nabi Musa wafatnya tidak di Tih, tetapi wafatnya di mana? Di Ariha, ya. Nah, kemudian wa idistasqa ini kembali ke belakang, peristiwa sebelum masuk ke kota Palestina. Wa idistasqa Musa liqaumihi, Nabi dimintai oleh kaumnya. Mereka wadul sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ngorong banget iki Nabi Musa. Masya Allah, gak kuat Nabi Musa. Itu ya. Pokoknya wadul lah, ya kan? Ya sumpek ya kan, Nabi Musa ya mungkin sumpek bareng diwaduli karo umatnya piye ya kan? Nabi Musa sendiri ya tenang-tenang saja, wong Nabi ya kan? Punya kekuatan lebih, itu seorang Nabi. Karena Nabi itu punya keyakinan yang tinggi. Ini itu perintahnya Allah, pasti yang nanggung siapa? Gusti Allah. Makanya ya nggak begitu takut. Nabi Musa, kayak Nabi Muhammad ketika menjalankan puasa wisol ya, wisol nyambung puasa ini disambung besoknya lagi. Ketika umatnya pengen niru, kami juga kepengen Kanjeng Nabi, wajahnya itu bilang begitu ya, pengen kami ini puasa seperti puasa jenengan Kanjeng Nabi, hari ini puasa, besok puasa tanpa melakukan buka, tanpa melakukan apa? Sahur, namanya wisol. Jangan, nggak kuat. Kalau saya kuat, karena saya ini diberi makan dan diberi minum sama Gusti Allah. Ya, kuat. Menurut sebagian pemaknaan itu bukan kok makan beneran, tapi perasaannya sudah kayak makan. Karena ketemu sama Gusti Allah, rasanya damai bersama Gusti Allah itu, sehingga menghilangkan rasa lapar, menghilangkan rasa haus. Seperti Nabi Musa ini sama-sama sebetulnya perjalanannya sama beratnya. Nabi Musa juga umurnya sudah di atas 40.
Nabi Musa itu lama di Madian. Umurnya ya sudah lumayan, tapi punya kekuatan yang luar biasa sehingga Nabi Musa tidak mengeluh, tidak apa. Yang ngeluh siapa? Umatnya. Ini kami ini pada lapar Musa, ya kan? Kami ini pada haus, nggak kuat lagi ini. Kata siapa? Umatnya. Lalu Nabi Musa berdoa semoga mendapatkan minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Lalu turun perintah Allah. Faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Mukulno sapa sira Musa bi'asaka kelawan tekenmu. Teken yang luar biasa ya, sehingga menjadi cerita-cerita. Jadi ini tekennya teko kayu apa ngono ya kan? Ana dukun teko Indonesia iki kayune kayu tekene Nabi Musa alaihissalam. Mana tekennya luar biasa ini ya. Warisan sangka Nabi Syuaib katanya, ya kan cerita-cerita. Nabi Syuaib dari siapa? Katanya dari Nabi Adam. Dari surga katanya. Dan sekarang diperbutkan oleh para dukun sapa sing duwe tekene Nabi Musa alaihissalam. Ya jaduk duwe tekene Nabi Musa, ya kan? Terus ada cerita tentang tasbih, ya kan? Tasbih ini kayunya ini dari kayu untuk membuat tekennya Nabi Musa. Ini cerita-cerita tentang kayunya Nabi Musa ini. Biasa kelawan tekeni sira Musa. Ya kan bisa diciblokno iso dadi apa? Ular yang memakan ularnya para apa jenenge? Para sihir. Dikon nyeblakno nduk laut iso apa? Terbelah. Batu diceblak iso metu banyune. Wah, itu kan berarti teken yang luar biasa ini. Ini sing nemu, Masya Allah ini. Biasa kelawan tekanmu digulai, diperebutkan para apa dunia perdukunan ini. Tengketnya siapa? Musa alaihissalam. Al-hajaro ing batu. Wa huwa alladzi apa? Farra bi thawfihi. Khafifun murabba'un karoksi ar-rajuli, ya kan? Rukhamun, apa itu? Bacanya itu kadzanun fadharabahu. Benar ya nusuhnya ya. Carikan musnya. Wa huwa utai mengkono al-hajar. Baik ya, nanti dicarikan komusnya ya. Ini cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Fadharaba mongko mukul sapa Nabi Musa, hu ing mengkono al-hajar. Fan fajarat mongko nuli muncrat, ai insyaqqat. Tegese terbelah apa mengkono hajar. Wasalat lan milih. Atau insyaqqat mungkin terbelah wasalat lan mindu sangko al-hajar apa ithnata asyrata ainan apa 12 apane ainan apane sumbere bi'adadil asbati kelawan wilangane pira-pira suku-sukune Bani Israil ya, asbat namanya. Ada 12 suku di dalam Bani Israil, putra-putra Nabi Yakub alaihi assalam. Fanfajarat min huthnata asyrata aina. Qad alima teman-teman ngerti sapa kullu unasin sapa saben-saben menungso. Ai sibtin tegese suku minhum sangka mengkono Bani Israil. Masyrabahum ing panggonan ngombene Bani Israil. Kullu unasin tadi.
Ai maudhi asyurbihim tegese panggonan ngombene kullu unasin. Fala yusyriku mongko tidak nyekutoni hum ing kullu unasin fihi ing dalam masyrab sapa ghairuhum sapa liyane kullu unasin. Wa qulna lan ngucap sapa ingsun lahu marang mengkono Bani Israil atau kullu unasin tadi. Kulu mangano sapa sira kabeh wasyrabu lan ngombe sapa sira kabeh min rizqillahi sangka rezekine Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'thaw lan aja gawe kerusakan sapa sira kabeh fil ardi ing dalam bumi mufsidina hale gawe kerusakan kabeh. Halun iku dadi hal muakkidatun ingkang naukiti li amiliha marang amile hal. Mufsidin hal yang fungsinya mentaukiti kalimat ta'thaw karena maknanya mirip-mirip. Min afiyah sangka lafat afiyah bi kasri al mutsallatsati lawan kasra fa yang dititiki telu ai afsada tegese gawe kerusakan. Maknanya afiyah ai afsada. Mirip-mirip ta'thaw mufsidin. Ini juga bagian dari perjalanan Nabi Musa dengan kaumnya, ya. Tapi masih bisa dimengerti, ya. Nabi Musa sabar masih, karena ya bukan Nabi. Sementara Nabi Musa kan Nabi. Jadi kalau ada mengeluh, ini bisa dimengerti. Yang penting masih mau berjalan menuju ke tempat yang diimpikan. Sepenting orang jaluk pangeran, ya kan? Ono ketemu wong sing nyembah berhala kepengin. Ya itu yang menjadi masalah. Kalau yang seperti ini masih bisa dimengerti. Ini bagian dari kenikmatan yang diberikan Allah kepada Bani Israil. Ya, setelah turun al-manna, setelah turun apa? As-salwa. Fanzalna alaihimul manna was-salwa. Lalu masih ada yang kurang. Ini kalau cuma makan saja minumnya bingung, ya kan? Masya Allah. Musa, ini minumnya gimana ini Musa, ya kan? Turun mukjizat. Minum itu sendiri. Turun dari manapun ketika kita ini sedang sedang haus, ya itu kan rasanya nikmat sekali. Sudah gitu turunnya aneh sekali. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya karo Nabi Musa gitu. Jadi orang kok terus ketemu kali gak. Nek ketemu kali kan ya alhamdulillah, tapi kan tidak menunjukkan kehebatannya Nabi Musa. Tapi ini bukan kok ketemu kali. Tapi itu mengalir dari batu. Namanya Uyun Musa. Uyun Musa ya kan, banyak sekali cerita tentang Uyun Musa itu. Di Mesir itu di daerah dekat Sinai itu juga ada yang namanya apa? Uyun Musa. Memang ada di padang pasir itu keluar dari batu. Ya terus ada sumur-sumurnya, cuman yang meragukan jangan-jangan sumur itu yang bikin manusia biasa biar banyak orang ke situ kan, lumayan jadi tempat wisata gitu kan. Jadinya kalau orang mau pergi ke turisina dilewatkan ke situ. Ke Uyun Musa namanya. Terus ditunjukkan ada mata air yang jernih di padang pasir, ada batunya, terus kayak ada sumber-sumbernya, jumlahnya ada 12. Orang sana bilangnya ini itu dulu tempatnya Bani Israil melewati padang pasir yang kemudian minta air sama Nabi Musa dan dapat itu. Katanya di situ. Tapi ya nggak tahu kebenarannya karena riwayat tentang di mana tempatnya itu banyak sekali, tidak hanya di situ. Ya lumayan lah, minimal lah, tahu pernah lihat yang satu itu ya kan. Walaupun katanya tidak di situ riwayatnya, tapi ada memang ya. Yang ketiga, jadi yang pertama itu karena minum itu sendiri sudah kenikmatan. Yang kedua, kenikmatannya lagi itu karena keluar dari apa? Batu. Yang rasanya nggak mungkin ada air di situ, tapi ada. Yang ketiga itu ada masing-masing kelompok itu mendapatkan minumannya sendiri sehingga tidak gegeran. Lihatlah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kalian butuh minum, aku kasih. Biar enggak rebutan, aku kasih berapa?
12. Biar semakin kelihatan bahwa saya itu perhatian, sebetulnya di situ nggak ada air. Benar-benar tidak ada air, tapi ada air keluar dari batu. Fan fajarat minhu ithnata asyrata aina. Kalian minta makan, dikasih makan. Turunlah as-salwa, turunlah al-manna, ya kan? Lalu mana rasanya menurut kalian kurang enak? Aku kasih yang rasanya biar jadi enak. Ada burungnya, apa? As-salwa. Lalu kalian merasa dahagia, merasa haus. Minta apa? Air. Aku turunkan air. Kurang apanya? Itu ya, kenikmatan yang aku berikan. Ini kan Allah sedang menghitung kenikmatannya kepada Bani Israel. Ben ora kakean bantah-bantah, ya kan? Kurang apanya coba itu. Tapi apa yang kalian lakukan? Masya Allah, ya kan? Wa idh qultum ya Musa. Makanya dalam ayat ini turunnya itu air. Kalau air itu kan bukan makan toh. Air itu apa? Minum. Tapi Allah ngendikane bukan kok isrobu, tapi kulu washrobu. Hal yang menunjukkan bahwa peristiwa ini rentetannya dengan al-mannu wassalwa. Karena urusannya kalau hanya minum, maka ngendikan Gusti Allah tentu bukan kulu washrobu, tetapi apa? Ishrobu. Qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrobu. Yang diberi air, tapi perintahnya bukan kok ishrobu, tetapi apa? Kulu washrobu. Itulah yang kemudian menunjukkan ini kayaknya rentetannya. Rentetannya adalah dengan peristiwa apa? Al-mannu wassalwa. Jadi minta makan, dikasih makan. Kurang enak, dikasih apa? Burung. Sekarang haus, dikasih apa? Minum. Seharusnya kan syukur. Itu. Tetapi mereka ini kemudian tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Athaillah, ya, kita pernah ngaji kepada Ibnu Athaillah dalam Hikam, barang siapa gitu ya, siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka berarti dia qayyadaha biiqaliha. Dia telah mengikat kenikmatan itu dengan talinya sehingga susah untuk pergi karena diikat. Kalau mau mensyukuri. Wa man lam yashkurha, barang siapapun yang tidak mensyukuri kenikmatan, maka seseorang itu berarti telah meletakkan kenikmatan itu pada tempat yang mudah untuk hilang. Aradha li zawaliha. Dia meletakkan pada tempat sehingga mudah untuk hilang. Mestinya kan kemudian disyukuri, ya kan? Tapi ini tidak mau syukur orang. Siapa ini? Bani Israel. Ngomong itu gak kurang enak, nek dirungokno ya kurang enak. Wa idz qultum lan ing dalem nalikane ngucap sapa sira kabeh ya Musa, wahai Musa. Lan nasbiru ala ta'amin. Ora sabar sapa kita ala ta'amin ing atase makanan. Ya bahasanya juga kurang enak. Kami ini enggak sabar. Sabar itu makanan enak apa makanan enggak enak? Ya kan enggak enak, ya kan? Masa dikasih makanan enak kok bilangnya saya enggak sabar makan ini. Itu kan kayak menghina, ya kan? Dikasih misalnya dikasih suguhan, ya kan? Dikasih suguhan makanan ayam, makanan yang enak-enak lah pokoknya, ya kan? Terus ngomong, saya enggak kuat makan ini, enggak sabar saya ini kan? Seharusnya makanan enggak sabar itu mungkin makanan yang basi, ya kan? Ya sabarlah makan ini enggak apa-apa. Ya kan sabar itu kan menunjukkan enggak enak. Nah ini Bani Israel itu bilangnya itu lan nasbiroh. Kami enggak sabar. Kok dikei makanan sing ora enak ngono sawangane sehingga dekne iku dikei makanan iku rumasane kongkon sabar. Padahal itu kenikmatan, tapi diterima sebagai ujian.
Makanya bilangnya lanasbir. Ora sabar sapa ingsun. Kami enggak sabar Musa ala ta'amin ing atase satu makanan. Ainauin tegese satu makanan minhu, satu macam minhu sangka ta'am. Bendino kok mangan ngene terus tuh Nabi Musa. Gak kuat aku. Wahidin ingkang siji. Wa huwa ta'amin wahidin iku almannu wassalwa. Iku almannu dan as-salwa. Fad'u mongko ndonga sapa sira Musa. Ya dibuat kesempatan. Musa itu kan dungane mandi ya kan. Wis ndonga sing luwih enak timbang iki ya kan dituruti mesti. Nah, masyaallah. Kasihan ya Nabi Musa ini. Fad'u mongko ndonga sapa sira Musa lana marang kita robaka ing pangeran sira. Yukhrij mongko bakal ngetokaken sapa rebuka lanang marang kita saean ing suwiji-wiji. Mimma sangka perkara tumbitu ingkang menumbuhkan apa al-ardu apa bumi. Ya kan doanya Nabi Musa kan mandi ya kan pengalaman ya kalau Nabi Musa lautan membelah ya kan. Nang tengah ora-ora golek pangan angel ndonga metu almanu karo apa? Salwa. Berarti kan pengalaman ini kan pengalaman donga iki ya kan. Metu nggone anu. Nah, ini kayaknya enggak mendidik ini ya kan. Ya kabeh-kabeh dikon kerja sesuk ra gelem iki. Sesuk nek kepengin apa ngandelno apa? Donga. Apa-apa ngandelno donga, apa-apa ngandelno donga. Inilah yang mengakibatkan dididik selama 40 tahun di mana? Di Atih. Dibuat sengsara di Atih. Karena bahaya, orang ini bahaya ini. Min bakliha sangka janganane mengkono al-ardu. Ada sayur-sayurannya enak gitu ya, ada tomatnya, ada cabenya. Musa kok makan kok gitu terus toh Musa gitu ya. Wa qifaiha lan qifai mengkono al-ardi. Ada kifaknya, ya kifak itu kayak kerai. Ya, bentuknya kayak kerai tapi itu kerai jane. Cuman kadang-kadang nek wong Jawa nek manane apa? Kerai. Tapi kalau kita ke Mesir itu orang kita beli makanan itu beli apa? Sayur kifak namanya itu ya enggak kerai memang, bukan tapi kayak kerai bentuknya memang. Ya kan kerai Arab, kerai Arab. Jane ora kerai jane. Kifak ya, pertama kali ketemu kisah di Mesir. Kusah kalau orang Arab bilangnya, kalau orang Mesir kusah gitu. Bahasa amiyahnya tapi tulisan resminya kifak. Wa fumiha lan fume al-ardu ay hintatiha tegese gandume mengkono al-ardu. Wa adasiha lan adase al-ardu. Adas bentuknya kayak kacang hijau namanya adas. Kalau kita orang Indonesia kalau makan adas di Mesir itu dibuat kayak kacang hijau ya, buat orang Mesir buat apa gitu, tapi kita dibikin kolak karena dianggapnya kayak kacang hijau. Jadi enggak ada kacang hijau, enggak ada ya, adanya adas, anggap aja adas itu apa? Kacang hijau gitu. Jadi kalau mau makan masak gitu, ini kolak apa ini? Kacang hijau. Itu jangan dikira itu kacang hijau, itu adas ya. Orang-orang pelajar-pelajar Indonesia yang di Mesir itu kalau pengen makan kolak kacang hijau pakainya apa? Adas. Saking orang nolak kacang hijau, maksudnya nolak adas ya udah dianggap aja apa? Ya, kacang hijau. Wa basoliha lan basoli al-ardu. Basol bawang merah. Kolang ngendi kolahu marang mengkono sapa jenenge Bani Israel sapa Musa. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ana ta amrih ganti sapa sira kabeh. Alladhi ing perkara ahwa kang utawi alladhi iku adna iku luweh andap, luweh rendah, akhasu tegese luweh rendah. Billadhi ya masih ingat ya? Yang maf'ulnya langsung itu yang diambil, yang kemasukan ba itu yang dibuat apa? Bayar, yang diserahkan. Yang maf'ul langsung itu yang diambil. Apa mau kamu mengambil yang lebih rendah sementara yang lebih tinggi malah kamu serahkan?
Billadzi lan perkara huwa kang utawi alladzi ku khairun sing luwih apik asyrafu tegese mulya. Ai atakhuduna tegese ana to ngalap sapa sira kabeh hu ing mengkono huwa adna badalahu halai dadi gentine alladzi huwa khair. Apa kamu mau makanan-makanan yang seperti kamu sebutkan tadi ada hinto, lalu kamu menolak makanan yang dari Gusti Allah? Makanan yang dari Gusti Allah ini enggak ada penyakitnya, kuat untuk apa saja, wong ini dari Gusti Allah. Enggak mungkin makanan saka Gusti Allah terus wetenge loro ya kan? Enggak mungkin lah. Engko lah nyalano Gusti Allah barang ya kan sing masak sapa iki malaikate keliru barang ya kan? Enggak mungkin lah. Makan apa? Manu salwa weteng loro kan ora mungkin. Terus hasil dari tekene Nabi Musa dimombe terus weteng loro karena belum diolah ini banyak kumannya, ya ndak mungkin. Wong itu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala kan lebih baik ini, lebih sehat. Enggak usah ditakokno ilmune. Wong sangka Gusti Allah masa ora sehat. Ya kan enggak ono ceritane itu. Lah kok malah minta yang ono adas, ono apa, ono apa. Nah, ini. Wal hamzatu tawi hamzah iku lil ingkari iku kedue ingkar. Iku krana ingkar. Fa abau mongko emoh sapa mengkono Bani Israil an yarjiu ing arep ento bali sapa Bani Israil. Fada'a mongko ndonga sapa Nabi Musa Allah taala ing Allah Subhanahu wa taala. Faqala mongko ngendika sapa Allah taala ngendikane ihbitu dikon kembali ora gelem. Wis to aja iki bahaya, nek kowe njaluk ngene nek tak turuti iku bahaya. Dilarang sama Nabi Musa, wis diarani larang iki nggone Gusti Allah. Makanan ini adalah hidangannya Gusti Allah, itu loh. Manu ya sangka Gusti Allah, ya kan? Asalwa sangka Gusti Allah, minumnya sangka Gusti Allah iki nek mbok tolak iku bahaya. Iki malah ngomongi gak sabar aku. Wong dikai makanan sama Gusti Allah kok dikira di penjara terus sabar sama makanan yang ini tok, kan? Ini kan bahaya. Tapi gak gelem, moh tenan kapok, pokoknya pengen makanan seperti dulu ketika di Mesir. Makanya makan makanan ini itu makanan-makanan yang lazim di Mesir. Ada fumiha, ada siha, basolia itu ada di Mesir memang. Karena mereka sudah lama hidup di Mesir, ngendika matur karo Nabi Musa, ayo mangan sing koyo nang Mesir maneh, koyo enak dhisik Mesir ya kan? Iki koyo mboseni Musa. Ana wis donga Gusti Allah. Dipaksa-paksa akhirnya Nabi Musa ndonga Gusti. Mun mboten kersa manah Gusti. Mun mboten kersa napa? Salwa. Gak gelem. Berhenti. Maka kemudian manah dan salwa sudah enggak ada lagi. Wong ora gelem. Andai kan mereka diam, itu mana salwa itu akan terus datang. Hidangan dari Gusti Allah, tapi masalahnya ora gelem. Maka mana wasalwa kemudian apa? Berhenti. Selesai. Ora gelem. Karena bosan. Masa dipaksa gak gelem ya kan? Gusti Allah ya ora maksa, ya gak gelem. Neng tidak nuruti perintah. Karena itu tidak sesuai dengan rencana. Karena kalau rencananya itu adalah masuk kemana? Palestina. Kalau nuruti iki berarti pergi ke kota yang lain. Masya Allah ya kalau melihat cerita ini itu. Faqala mongko ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala jawabi dungane Nabi Musa. Ihbitu turuna sapa sira kabeh misron ing setunggal kota minal amsori sangka pira-pira kota. Inzilu tegese muduna sapa sira kabeh. Fa inna lakum mongko sak temene iku sira kabeh fi ing dalem misrama ana perkara sa'altum ingkang jaluk sapa sira kabeh minan nabati sangka tumbuh-tumbuhan. Ya kalau gitu jangan di padang pasir, kalau minta itu sana pergi ke kota. Tapi tidak ada riwayat bahwa mereka kemudian pindah ke kota. Yang tidak tahu setelah itu makan apa kita yang nggak tahu. Pasti sudah sangat repot sekali itu. Ya kan? Karena Allah
Ihbitu udah itu serah kamu lah kalau gitu. Kamu sudah pergi kemana terserah. Saya sudah enggak akan mau lagi ngasih mana dan apa. Kalau terserah kamu sekarang. Kalau kamu kepingin silahkan. Tapi enggak mungkin mereka kembali. Mau kemana? Wong tujuannya itu kemana itu? Tujuannya kemana? Ke Palestina. Masya Allah. Ayat ini tuh sangat terkenal sekali di Mesir itu, ya kan. Ingin menunjukkan kemakmuran Mesir. Makanya kalau kita masuk kota Mesir itu kok selamat datang kota Mesir itu enggak. Ayat ini yang ditulis besar-besar. Ihbitu misron fa innalakum, masuklah kota Mesir, apa saja ada. Nah, gitu orang Mesir bilangnya itu. Begitu kita keluar dari luar kota, masuk kota apa? Mesir. Masuk kota Mesir itu kota Kairo gitu ya. Tulisannya apa? Ihbitu misron fa innalakum masaltu. Masuklah kota Mesir, apa saja ada. Kata orang Mesirnya itu. Ini ayat yang terkenal di mana? Di Mesir. Tapi sebetulnya ini tidak menunjukkan kenikmatan ayat ini. Sebetulnya itu sedang ngujo Bani Israel. Kamu enggak mau saya urus sendiri sana. Urus sendiri saya enggak mau. Mau makan apa cari sendiri sana. Pergi ke kota silakan. Saya sudah enggak mau ngurus kalian lagi. Maka kemudian mereka bingung diteh selama 40 tahun. Banyak yang mati. Umurnya yang sekian pada mati, tinggal yang muda-muda hidup. Dan yang muda itu kemudian dibawa oleh Yusha bin Nun masuk ke kota apa? Palestina. Waduribat lanten pasang karena akumulasi enggak karu-karuan tadi itu ya. Waduribat lanten pasang ejuilat den pasang alaihim atas Bani Israil apa adzillatu apa kehinaan. Aidzullu tegese kehinaan wal hawanu lan tegese ya kehinaan, hina. Hawan dianggap renteng, dianggap remeh manusia, hawan. Hina dan remeh di depan orang banyak. Wal maskanatu lan kemiskinan ai atharul faqri tegese athare kemiskinan. Minas sukuni sangka mandek. Sakana itu artinya mandek gitu ya. Maknanya maskan tenang bisa ya. Sukun itu juga maknanya mandek. Kemiskinan itu juga sama maknanya sukun, tidak banyak gerak, tidak banyak kemana-mana. Wal khizzi lan al khizzi hina. Fahya mangko utawi al maskanah lan adzillah iku lazimatun netepi lahum kedue Bani Israil. Wa in kanu lan senajan ana sapa Bani Israil iku aghnia iku sugih-sugih luzuma ad-dari kelawan tetepe luzumat dirhami kelawan tetepe dirham al-madrubi ingkang den cetak lisikatihi marang cetakane mengkono ad-dirham. Waba'u lan bali sapa Bani Israil eroja'u tegese bali sapa Bani Israil bi ghadabin gawa kelawan siksa minallahi sangka Allah Subhanahu wa taala. Dzalika uta mengkono-mengkono ad-darbu wal ghadab. Mengkono-mengkono dipasang tidak bisa terlepas dari kehinaan dan kemiskinan tadi. Wal ghadabu lan muring-muring ngendika bendune Gusti Allah iku bi annahum sebab sak temene Bani Israil. Bisa babi annahum tegese kelawan sebab sak temene Bani Israil iku kanu ana sapa Bani Israil iku yakfuruna iku kufur sapa Bani Israil. Bi ayatillahi klan pira-pira tanda-tandane Gusti Allah. Sekian tanda-tanda Allah dikufuri begitu saja. Wa yaqtuluna lan mateni sapa Bani Israil annabiyina ing pira-pira nabi. Ka Zakaria kaya Nabi Zakaria, ya Nabi Zakaria dibunuh karena kepengen menyelamatkan Nabi Yahya ya. Wa Yahya lan Nabi Yahya juga terbunuh. Dua orang nabi di eranya Nabi Isa alaihissalam. Dua orang ini dibunuh oleh penguasa Bani Israil. Penguasa Yahudi tetapi penguasa yang menjadi centengnya
orang-orang Romawi. Karena pada saat Nabi Zakaria, pada saat Nabi Yahya, pada saat Nabi Isa, Palestina itu rajanya Raja Bani Israel, tetapi di bawah kekuasaan orang apa? Romawi. Nah, raja-raja inilah yang suka ngomong yang enggak-enggak. Jadi pemerintahannya pusatnya adalah Romawi, dijajah sama Romawi, Palestina ini. Bi ghairil haqqi, kelawan tanpa hak, ai zulman tegese kelawan zalim. Zalika utai mengkono yakfuruna tadi. Zalika utai mengkono ba'u bi ghadabi minallah, dan duribat tadi. Iku bima aso, sebab oleh maksiat sebab Bani Israel. Wa kanu lan ono sebab Bani Israel iku ya'taduna, iku nglewati batas sebab Bani Israel. Ayat tajawazuna tegese nglewati batas sebab Bani Israel al-hadda, ing batas fil ma'asing dalam pira-pira maksiat. Wa qarrarahu, lan balen-baleni sapa Allahu ing mengkono zalika maulid takkidi krana kanggo naukidi negasaken. Ya zalika bi annahum kanu yakfuruna billah, kemudian apa? Zalika bima asau wa kanu ya'tadun. Itu ya. Ini diberi hukuman sama Gusti Allah. Apa itu hukumannya ini? Ya, duribat alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah ila akhirih. Ya, membunuh para nabinya. Ya, Nabi Zakaria itu nabi tapi dibunuh. Siapa yang matanya? Ya Bani Israel. Ya kan? Yang waktu itu rajanya di bawah kekuasaan Romawi. Yang membunuh siapa? Ya rajanya, bukan ke orang Romawinya, enggak. Ya Bani Israelnya sendiri itu. Atas prakarsa dari raja Bani Israel. Yahya juga sama, iya Yahya juga sama. Nabi Isa, iya Nabi Isa juga sama. Ya, ini. Innal ladzina amanu, saat temene wong akeh amanu ingkang iman sapa alladzina. Ya, seperti biasa ya. Allah Subhanahu wa taala selalu begitu ya, kalau habis cerita tentang yang sedih-sedih selalu memberi kesempatan untuk tobat, selalu memberi kesempatan bahwa tidak ada orang itu baik karena zatnya, tidak ada, juga tidak ada orang itu jelek karena zatnya, itu tidak ada. Orang baik ya karena perbuatannya, orang jelek ya karena apa? Perbuatannya. Enggak ada lahir terus jelek gitu, kamu itu tidak mungkin baik, tidak mungkin, enggak ada kayak gitu, itu tidak ada. Sama dengan lahir kamu itu baik, udah ngapa-ngapain kamu itu juga baik karena kamu keturunannya orang baik, keturunannya si fulan, kamu lahir pasti baik, enggak ada gitu, tidak ada. Begitu juga enggak ada lahir kamu jelek, kamu itu enggak mungkin baik. Kenapa? Kamu itu keturunan Yahudi. Mbahmu kira jelas kabeh. Kira-kira awakmu yes wajahnya serah mungkin. Enggak ada kayak gitu. Islam enggak ada kayak gitu, enggak ada. Orang jelek punya kesempatan untuk menjadi baik, orang baik punya kesempatan untuk menjadi apa? Jelek. Makanya Al-Quran itu setelah cerita tentang yang seperti ini pun itu kalau mau baik bisa-bisa. Turunannya orang yang modelnya kayak gini, ini kan cerita tentang keburukan loh ini. Membantah Nabi Musa kayak gitu itu kan kalau enggak hatinya, ya enggak mungkin itu. Begitu ndelok lautan dibelah mari ngono iso apik seumur hidup, ya kan? Weling yo. Tapi Masya Allah, ya kan? Ini. Oleh bantai karo Nabi Musa, ora karu-karuan. Lalu diingatkan bahwa itu kalau kamu mau baik, ini ada kesempatan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Dan yang seperti kamu itu tidak hanya kamu tok, itu maksudnya. Orang mukmin bisa kayak gitu, bisa. Orang yang iman sama saya gitu, zamannya Kanjeng Nabi gitu. Itu yang seperti kamu bisa. Tapi kalau mau kembali juga bisa. Makanya innal ladzina
amanu. Alladzina amanu itu siapa sih? Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu disebut alladzina amanu. Mestinya innal ladzina sa'tamake amanu ingkang iman sapa alladzina. Iman bil anbiya'i kelan pira-pira nabi min qablu sangka sadurunge. Sadurunge Nabi Muhammad sudah iman kepada nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Juga iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina lan akeh hadu ingkang Yahudi sapa alladzina hum utai alladzina hadu iku al-yahudu iku Yahud. Nama Yahudi itu setelah Nabi Sulaiman, ya, setelah Nabi Sulaiman. Sebagian dari Sibton, sebagian dari Asibtu, kan ada 12 apa? Sibtu. Anaknya Nabi Yakub itu berapa? 12, ya kan? Ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, ada dan lain sebagainya. Salah satunya ada yang namanya Yahuda. Jadi Yahuda, Yahudi, itu adalah satu di antara 12 kabilah yang ada di Bani Israel. Nama Yahuda itu tidak muncul. Nama Yahuda itu muncul setelah Nabi Sulaiman alaihi assalam. Karena pemerintahan setelah Nabi Sulaiman terbagi menjadi dua. Pemerintahan kerajaan Bani Israel itu setelah Nabi Sulaiman itu terpecah menjadi dua. Yang satu dipimpin oleh keluarga atau anak turunnya Yahuda dari kabilah Yahuda. Yang satu dipimpin oleh tidak Yahuda. Nah, yang satu itu hancur, tinggal Yahuda. Yang Yahuda itulah yang kemudian bertahan lama. Karena itulah kemudian terkenal menjadi apa? Yahudi. Karena yang tersisa itu kerajaan terakhir itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh apa? Salah satu dari Sibton namanya Yahuda, maka kemudian menjadi Yahudi. Sebelum itu nama resminya ya Israel itu. Israel itulah yang lebih umum karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihi assalam. Kalau yang Israel itu mencakup 12. Kalau Yahuda itu cuma yang satu di antara 12, tapi karena punya kerajaan yang bertahan lama setelah siapa? Nabi Sulaiman, sehingga kerajaan Israel itu adalah kerajaan Yahuda itu. Nah, di sini penyebutannya kemudian menjadi Yahudi. Walladzina hadu dan orang-orang Yahudi. Itu tidak hanya Yahuda tapi 12 itu ya Yahuda. Hum utawi alladzina hadu iku al-yahud iku Yahud wan nasara lan Nasrani. Was-sabiina lan as-sabiin. Taifatun iku kelompok minal Yahudi sangka al-Yahud wan nasara lan Nasara. As-sabiah namanya. Ya, ada kelompok enggak jelas apa Yahudi apa Nasrani. Ya, menurut riwayat-riwayat ada di Irak. Sekarang juga masih ada namanya As-Sabi'in di Irak. Mereka banyak mengakui diri sebagai pengikut Nabi Yahya alaihi salam. Mereka menyebut diri As-Sabi'ah. Pengikut Nabi Yahya alaihi salam, ya. Nabi Muhammad ketika pertama kali menyampaikan risalah, banyak orang Arab pada saat itu menyebut Nabi Muhammad telah Sabi'ah, telah menjadi as-sabi'in. Karena orang-orang yang menyembah kepada Gusti Allah di Arab itu terkenal dengan apa? As-sabi'ah. Sehingga Nabi Muhammad yang membawa risalah baru juga orang Arab kadang menyebut Muhammad itu termasuk sabi'ah. Ya. Man rupane wong amana ingkang iman sapa man minhum sangka alladzina amanu billahi kelawan alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir dan yaumil akhir. Standarnya pokoknya ini, iman yang sempurna. Man amana. Ai imanan kamilan kalau dalam tafsir-tafsir. Iman kamilan itu yang seperti apa? Iman kepada Gusti Allah dan iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Fi zamani nabiyina ing dalam zamani nabi kita rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amila sholihan lan nglakoni sapa man sholihan ing sing saleh.
Bisyariati kelawan syariati Gusti Allah. Falahum mongko kedue mengkono man amana tadi. Ajruhum utawi ganjarane man amana. Ai thawabu amalihim tegese ganjarane pira-pira ngamali man amana. Inda rabbihim ing dalem sandinge pangerane man amana. Wala khaufun lan ora ana wedi iku maujud alaihim ing atase mengkono man amana tadi. Walahum lan ora ana man amana iku yahzanuna iku wedi sedih sapa mengkono man amana. Ru'ya den joko fi dhamiri amana ing dalam dhamiri lafat amana wa amila lan dhamiri lafat amila apa lafdhu man apa lafat man. Wa fi malan ing dalam perkara ba'dahu ing dalam sause amana lan amila apa maknane man. Maknane man jamak. Makanya lahum ajruhum. Tapi lafadznya mufrad maka bisa apa? Amanah ya. Bisa di man itu bisa mufrad, bisa apa? Jamak itu ya. Jadi setelah menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang nakal tadi itu ya, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Yahudi itu jelek semuanya. Allah lalu memberi pernyataan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Memberi pernyataan bahwa pertama yang bisa melakukan itu, yang bisa terjerumus seperti itu tidak hanya Yahudi, tetapi yang lainnya juga bisa. Man amana, santri-santri ini Kanjeng Nabi juga bisa. Yahud juga bisa. Nasrani juga apa? Bisa jatuh seperti itu. As-sabi'ah juga begitu. Tapi kalau sudah jatuh, itu bukan terus kemudian jelek terus, tidak bisa baik, bisa. Ya seperti umat Islam sekarang ini itu kan sedang kacau-kacaunya ini ya kan. Kacau sekali umat Islam sekarang ini. Isinya tukaran, ya kan? Itu bisa enggak jadi baik? Oh bisa. Syaratnya itu pokoknya man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan. Kamu dulunya jelek akan tetap menjadi baik. Yahudi yang saya ceritakan jelek-jelek itu. Man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sekarang umat Islam sedang tidak baik-baiknya. Beritanya itu enggak ada baik-baiknya, ya kan? Umat Islam ini enggak ada yang kayaknya membanggakan, yang senang gitu ya. Tiba-tiba menciptakan apa gitu ya. Sehingga kira-kira menjadi umat Islam bangga, jarang sekali. Anggar ono berita, ya kan? Buka channel cerita tentang umat Islam mesti tukaran, ya kan? Cerita kok buka negone umat Islam nanti tukaran. Nanti umat Islam tukaran. Itu bisa baik? Bisa. Yahudi yang kayak gitu aja bisa diberi kesempatan ya kan? Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan, selesai. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini Yahudi. Jadi diberi namanya jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah. Lalu kembali lagi cerita kepada orang Yahudi lagi. Ini di sela-sela. Ini aku ya harap cerita sing elek meneh, cerita sing ora genah meneh. Kenikmatan yang dibalas dengan kekufuran. Tapi jangan sekali-kali mengklaim bahwa mereka ini selalu jelek. Tidak. Mereka bisa kembali menjadi pemenang. Ya, Yahudi sekarang ini sedang menjadi apa? Pemenang. Nah, yang zillah yang ini itu bisa menjadi pemenang. Umat Islam bisa menjadi pemenang, bisa kembali pemenang. Makanya diberi sela-sela benora menyebut jelek terus gitu ya, bahwa ada kesempatan untuk menjadi baik. Siapapun dia bisa kembali menjadi baik. Sak ngisor-ngisori, sak jelek-jeleknya manusia tetap punya kesempatan untuk menjadi baik. Wa idz akhadna mitsaqakum, tapi ayat ini kemudian ditafsiri secara agak ngawur ya kan.
menjadi dalil yang tidak bahwa agama semuanya ini sama. Nah, padahal ayatnya ini diturunkan tidak untuk menyatakan itu. Ayat ini diturunkan itu untuk menjadi penyelah. Dicela tentang cerita-cerita orang-orang apa? Yahudi yang jelek, bahwa mereka masih punya kesempatan untuk baik. Dan bukan hanya mereka, siapapun bisa menjadi baik. Wa idz akhadna mitsaqakum ya wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad